Membludak. Jakarta hari ini mulai diserbu supporter dunia. Italia, timnas Portugal Ronaldo CS resmi ke GBK. Matchday rasa Piala Dunia 2026. Malaysia, Vietnam mulai goyah. Fans mengamuk. PSSI disebut jadi kiblat baru sepak bola Asia. Mega transfer diam-diam. 3 pemain Eropa tiba dini hari. Inisial TR bikin heboh. Raiders ikut gabung. Dukung Indonesia dengan cara tekan tombol subscribe sekarang juga. Tepat hari ini, publik sepak bola Indonesia diguncang kabar yang benar-benar luar biasa. Setelah FIFA resmi mengumumkan jadwal terbaru FIFA Matchday, efeknya langsung terasa masif, terutama di Jakarta. Tanpa aba-aba panjang, ribuan supporter dari berbagai negara mulai berdatangan. Mereka bukan hanya dari kawasan Asia Tenggara, tapi juga dari Eropa hingga Amerika Selatan. Tujuan mereka satu, mengamankan tiket pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang bikin situasi makin panas, 2 raksasa sepak bola dunia dipastikan masuk dalam daftar peserta FIFA Matchday Juni nanti. Timnas Italia dan timnas Portugal Ronaldo CS. Kehadiran 2 tim besar ini langsung mengubah status pertandingan. Ini bukan lagi sekadar laga uji coba biasa. Ini adalah pertarungan kelas dunia yang menghadirkan atmosfer setara bahkan melampaui Piala Dunia FIFA. Di berbagai sudut Jakarta, antrean panjang mulai terlihat. Supporter membawa bendera negara masing-masing, mengenakan jersey kebanggaan, dan menyanyikan chant khas mereka. Banyak dari mereka bahkan sudah datang sejak beberapa hari lalu, hanya demi mendapatkan posisi terbaik saat penjualan tiket dibuka. Fenomena ini jadi bukti nyata bahwa Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Jakarta menjelma menjadi pusat perhatian dunia. Media asing mulai meliput, pundit-pundit internasional memberikan komentar, dan sebagian besar dari mereka sepakat pada satu hal. Atmosfer sepak bola di Indonesia sekarang sudah berada di level elit. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa apa yang terjadi di GBK ini adalah preview kecil dari panggung besar dunia. Mereka melihat antusiasme, gairah, dan fanatisme supporter Indonesia sebagai sesuatu yang langka, bahkan di negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat sekalipun. Sementara itu, di balik euforia yang menggila ini, PSSI bergerak cepat. Persiapan dilakukan secara total. Mulai dari peningkatan sistem keamanan, pengaturan alur masuk penonton, hingga koordinasi dengan berbagai pihak internasional. PSSI sadar betul bahwa ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini adalah ajang pembuktian. Jika sukses, Indonesia bisa semakin dipercaya untuk menjadi tuan rumah event besar di masa depan. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia juga tidak tinggal diam. Mereka sudah mulai menjalani pemusatan latihan dengan intensitas tinggi. Fokus utama mereka adalah meningkatkan chemistry, memperkuat taktik, dan menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat hari pertandingan tiba. Latihan dilakukan lebih awal agar para pemain punya waktu istirahat yang cukup menjelang laga. Strategi ini dianggap krusial, mengingat lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Bayangkan saja, menghadapi pemain-pemain kelas dunia dari Italia dan timnas Portugal Ronaldo CS, yang terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Ini jelas bukan tantangan ringan. Namun justru disitulah letak kebanggaannya. Timnas Indonesia punya kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka siap bersaing, siap mengejutkan dunia. Yang menarik, beberapa pihak mulai mengaitkan momentum ini dengan persiapan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Indonesia disebut-sebut sedang membangun fondasi besar, baik dari sisi tim maupun infrastruktur sepak bola. Narasi besar pun mulai terbentuk. Indonesia tidak lagi hanya sebagai penonton di panggung dunia, tapi perlahan mulai naik menjadi aktor utama. Kembali ke suasana di Jakarta, malam hari pun tidak membuat antrean surut. Lampu-lampu kota menjadi saksi bagaimana gairah sepak bola menyatukan ribuan orang dari latar belakang berbeda. Mereka datang dengan satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola. Hotel-hotel di sekitar GBK dilaporkan mulai penuh. Transportasi publik mengalami lonjakan penumpang. Bahkan pedagang lokal ikut merasakan dampak positif dari membanjirnya supporter internasional. Ini bukan sekadar event olahraga. Ini adalah peristiwa budaya. Perayaan global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu stadion. Dan yang paling penting, ini terjadi di Indonesia. Jika semua berjalan lancar,
Bukan tidak mungkin ke depan Indonesia akan menjadi destinasi utama untuk laga-laga besar dunia. GBK bisa menjadi rumah kedua bagi pertandingan internasional kelas atas. Satu hal yang kini tidak bisa dibantah lagi, Indonesia sedang naik kelas. Dari yang dulu hanya jadi penonton, kini mulai menjadi pusat perhatian. Dari yang dulu diragukan, kini mulai diperhitungkan. Dan FIFA Matchday kali ini bisa jadi titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah Indonesia siap membuat dunia benar-benar terdiam? Karena jika atmosfer di GBK nanti benar-benar meledak seperti yang diprediksi, maka ini bukan lagi sekadar pertandingan. Ini adalah pernyataan. Malaysia, Vietnam mulai goyah. Fans mengamuk. PSSI disebut jadi kiblat baru sepak bola Asia. Euforia besar yang terjadi di Jakarta ternyata tidak hanya berdampak di dalam negeri. Gelombang antusiasme yang dipicu oleh agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno justru memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga. Sorotan kini mengarah ke dua rival regional, Malaysia dan Vietnam. Di kedua negara tersebut, suasana mulai memanas. Bukan karena kemenangan atau prestasi di lapangan, tapi karena rasa iri yang semakin sulit disembunyikan. Banyak supporter mereka yang membandingkan kondisi sepak bola di negaranya dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Di media sosial, gelombang kritik muncul tanpa henti. Supporter mulai mempertanyakan kinerja federasi masing-masing. Mereka menuntut perubahan besar, bahkan secara terang-terangan meminta agar federasi mereka mencontoh langkah yang dilakukan oleh PSSI. Di Malaysia, tekanan mengarah ke FAM. Banyak fans menilai FAM tertinggal jauh dalam hal manajemen, strategi, hingga kemampuan mendatangkan laga internasional bergengsi. Sementara di Vietnam, kritik juga tidak kalah keras. VFF disebut gagal menjaga momentum kebangkitan sepak bola mereka dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling mencolok adalah munculnya ancaman dari sebagian supporter. Dalam berbagai forum online, ada yang secara ekstrim menyatakan siap berpindah dukungan ke timnas Indonesia jika federasi mereka tidak segera berbenah. Fenomena ini memang terdengar berlebihan, tapi cukup untuk menggambarkan betapa besarnya pengaruh yang kini dimiliki Indonesia di kawasan. Nama Garuda mulai menggema tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar batas negara. Identitas timnas Indonesia perlahan berubah menjadi simbol kekuatan baru di Asia Tenggara. Situasi ini juga membuat AFC berada dalam posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, mereka melihat pertumbuhan pesat Indonesia sebagai hal positif. Namun di sisi lain, dominasi yang terlalu kuat bisa mengubah peta persaingan di kawasan. Beberapa pengamat menyebut AFC kini mulai waspada. Bukan karena ancaman negatif, tapi karena perubahan kekuatan yang begitu cepat dan tidak terduga. Indonesia yang dulu sering dianggap tim berkembang, kini justru melesat menjadi pusat gravitasi baru sepak bola Asia. Namun perlu diakui, semua ini tidak terjadi secara instan. Transformasi yang dilakukan PSSI dalam beberapa waktu terakhir menjadi kunci utama. Dari pembenahan kompetisi, peningkatan kualitas tim nasional, hingga keberanian menghadirkan lawan-lawan kelas dunia, semuanya berkontribusi besar terhadap lonjakan ini. Ditambah lagi dengan dukungan supporter yang luar biasa fanatik, Indonesia memiliki kombinasi yang sulit ditandingi oleh negara lain di kawasan. Atmosfer di GBK yang disebut-sebut setara Piala Dunia FIFA bukan sekadar klaim kosong. Itu adalah refleksi nyata dari gairah sepak bola yang hidup dan terus berkembang. Namun, menyebut Indonesia sebagai yang paling unggul di Asia tentu perlu dilihat secara lebih realistis. Di level Asia secara keseluruhan, masih ada kekuatan besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara Timur Tengah yang memiliki infrastruktur dan prestasi lebih mapan. Tapi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang sedang berada dalam momentum yang sangat kuat. Dan momentum inilah yang membuat negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam mulai merasa tertekan. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka akan bangkit dan mengejar, atau justru semakin tertinggal? Satu hal yang pasti, perubahan sudah terjadi. Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta, bukan lagi pelengkap. Indonesia sedang menuju pusat panggung. Dan jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia benar-benar akan menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola di Asia. Bukan sekadar mimpi, tapi target yang perlahan mulai terlihat nyata. Mega transfer diam-diam. 3 pemain Eropa tiba dini hari. Inisial TR bikin heboh, Rangers ikut gabung. Dan ternyata,
Gebrakan besar itu belum berhenti sampai di situ. Di tengah euforia FIFA Matchday yang sudah mengguncang kawasan, kini muncul kabar lanjutan yang jauh lebih mengejutkan. PSSI dikabarkan diam-diam sudah bergerak cepat ke level berikutnya. Menurut berbagai sumber yang beredar, meski masih bersifat spekulatif dan belum ada konfirmasi resmi, PSSI disebut telah menjalin komunikasi intens dengan sejumlah klub Eropa. Tujuannya jelas, merampungkan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang selama ini tertunda. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia menjelang laga-laga penting ke depan. Yang membuat publik makin heboh, beredar kabar bahwa 3 pemain akan tiba dini hari dan segera menjalani proses akhir untuk resmi memegang paspor Indonesia. Nama-nama yang ramai disebut antara lain Jayden Oosterwolde, Luc Vickery, Jairo Riedewald. Jika kabar ini benar, maka kekuatan timnas Indonesia akan naik drastis, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah. Namun, bukan itu yang paling bikin geger. Di tengah panasnya isu ini, muncul satu inisial misterius yang langsung meledak di kalangan supporter, TR. Nama ini langsung memicu spekulasi liar. Banyak fans tanah air meyakini bahwa inisial tersebut merujuk pada Tijjani Reijnders, gelandang top Eropa yang performanya sedang naik daun. Rumor semakin panas karena beredar kabar bahwa ia tidak sendiri. Disebut-sebut, sang pemain berpotensi ikut bersama keluarganya, termasuk sang adik, dalam proses naturalisasi tersebut. Jika ini benar terjadi, dampaknya tidak main-main. Kehadiran pemain dengan kualitas seperti Reijnders akan langsung mengangkat level permainan Indonesia ke standar yang jauh lebih tinggi. Visi bermain, kontrol lini tengah, hingga pengalaman di kompetisi elit Eropa akan menjadi senjata baru yang sangat berharga. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini semua masih sebatas rumor dan spekulasi dari berbagai sumber tidak resmi. Tetapi, justru disitulah letak menariknya. Karena dalam beberapa tahun terakhir, banyak hal yang awalnya dianggap tidak mungkin, justru benar-benar terjadi di sepak bola Indonesia. Dari naturalisasi pemain diaspora, peningkatan kualitas liga, hingga keberanian menghadirkan tim-tim besar dunia, semuanya dulu sempat diragukan. Dan sekarang, satu persatu mulai menjadi kenyataan. Langkah agresif PSSI dalam membangun tim nasional memang tidak bisa dianggap main-main. Mereka terlihat serius menyusun proyek jangka panjang demi membawa Indonesia bersaing di level tertinggi. Jika tambahan pemain ini benar terrealisasi, maka kedalaman skuad akan semakin solid, persaingan internal makin ketat, dan kualitas permainan otomatis meningkat. Bagi pelatih, ini adalah kemewahan yang jarang dimiliki sebelumnya. Sementara bagi lawan, ini bisa menjadi ancaman baru yang tidak bisa diremehkan. Bayangkan saja, Indonesia dengan kombinasi pemain lokal berbakat, diaspora Eropa, ditambah pengalaman dari laga-laga internasional besar. Itu bukan lagi tim biasa, itu adalah proyek besar, dan dunia mulai memperhatikan. Kini publik hanya menunggu satu hal. Apakah kabar kedatangan Dini hari ini benar-benar akan terjadi? Jika iya, maka ini bukan sekadar penambahan pemain. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar sedang membangun super tim untuk masa depan. Dan jika semua rencana ini berjalan mulus, maka satu kalimat akan kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Garuda tidak lagi terbang rendah, tapi siap menembus langit tertinggi sepak bola dunia. Resmi meledak, Italia datang. Timnas Portugal Ronaldo CS menyusul. Ronaldo siap hadapi Indonesia. GBK jadi pusat sepak bola dunia. Gelombang euforia yang melanda Jakarta kini benar-benar mencapai puncaknya. Setelah sebelumnya dipastikan kehadiran timnas Italia dalam agenda laga persahabatan bulan Juni, kini muncul kabar yang jauh lebih mengguncang. Indonesia juga dijadwalkan menghadapi timnas Portugal Ronaldo CS, tim yang identik dengan mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo. Pertandingan ini disebut akan berlangsung hanya selang sepekan setelah laga sebelumnya, menjadikan Jakarta sebagai pusat perhatian global selama periode FIFA Matchday. Tak heran jika kawasan stadion utama Gelora Bung Karno kini dipadati supporter dari berbagai penjuru dunia. Dari Italia, timnas Portugal Ronaldo CS, hingga timnas Portugal Ronaldo CS, semua berkumpul dalam satu kota. Mereka datang dengan atribut lengkap, jersey kebanggaan, bendera negara, hingga nyanyian khas yang menggema di setiap sudut kota. Jakarta berubah menjadi lautan warna-warni sepak bola internasional. Hotel-hotel penuh, bandara padat, jalanan sekitar GBK dipenuhi antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini mempertegas satu hal.
GBK kini bukan sekadar stadion, melainkan magnet baru sepak bola dunia. Bahkan, banyak media luar mulai menyebut Jakarta sebagai the next football hotspot, tempat di mana atmosfer pertandingan bisa menyaingi bahkan melampaui Piala Dunia FIFA. Namun di balik semua kemegahan ini, ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh PSSI. Ini bukan lagi sekadar menyelenggarakan pertandingan biasa. Ini adalah ujian besar, mulai dari keamanan stadion, kenyamanan supporter internasional, manajemen tiket, hingga kualitas lapangan, semua harus berada di level terbaik. Sedikit saja kesalahan bisa menjadi sorotan dunia. Namun jika berhasil, dampaknya akan luar biasa. Indonesia bisa membuka pintu lebih lebar untuk menjadi tuan rumah event-event besar di masa depan. Kepercayaan dunia akan meningkat, dan posisi Indonesia di peta sepak bola global akan semakin kokoh. Di sisi lain, bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Menghadapi tim seperti Italia dan timnas Portugal Ronaldo CS, dengan pemain-pemain kelas dunia, adalah panggung pembuktian. Apalagi jika benar Cristiano Ronaldo turun langsung ke lapangan. Itu bukan hanya pertandingan, itu adalah sejarah. Momen di mana pemain Indonesia bisa berhadapan langsung dengan legenda hidup sepak bola dunia. Dan bagi para supporter, ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Dulu hanya bisa menyaksikan dari layar kaca, kini bisa melihat langsung di depan mata. Sorak-sorai di GBK nanti dipastikan akan menggema ke seluruh dunia. Dan sekali lagi, semua mata akan tertuju ke Indonesia. Kini pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia siap? Tapi, seberapa besar Indonesia akan membuat dunia terkejut? Dunia menahan napas. GBK siap pecah. Indonesia hadapi raksasa dunia, sejarah baru siap ditulis. Situasi kini semakin sulit dipercaya, tapi nyata terjadi. Jakarta tidak lagi hanya menjadi tuan rumah. Jakarta berubah menjadi panggung utama sepak bola dunia, tempat di mana sejarah baru sedang disiapkan. Dalam hitungan hari, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi pertemuan tim-tim raksasa dunia. Setelah timnas Italia, lalu disusul timnas-timnas Portugal Ronaldo CS yang identik dengan nama besar seperti Cristiano Ronaldo. Tekanan dan ekspektasi kini benar-benar berada di titik tertinggi, yang membuat semuanya semakin dramatis. Ini bukan sekadar laga persahabatan. Ini adalah pertaruhan gengsi. Ini adalah pembuktian. Dan ini adalah kesempatan langka bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Di balik layar, PSSI terus bekerja tanpa henti. Koordinasi dengan berbagai pihak internasional diperketat. Standar operasional ditingkatkan. Semua detail kecil diperhatikan, dari kualitas rumput lapangan hingga pengalaman supporter di dalam stadion. Karena satu kesalahan kecil saja bisa menjadi sorotan global. Namun justru disitulah tantangannya. Jika Indonesia mampu menyelenggarakan event sebesar ini dengan sukses, maka dampaknya akan jauh melampaui sekadar pertandingan. Indonesia akan naik kelas, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di mata dunia. Sementara itu, suasana di luar stadion juga semakin menggila. Supporter dari berbagai negara mulai berbaur. Chant Italia terdengar bersahutan dengan nyanyian khas timnas Portugal Ronaldo CS. Warna biru, merah, dan hijau memenuhi jalanan Jakarta. Dan yang paling menarik, supporter Indonesia tetap menjadi pusat perhatian. Fanatisme, kreativitas, dan energi mereka disebut-sebut sebagai yang paling hidup dibandingkan supporter negara lain. Banyak yang penasaran, seperti apa rasanya bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Garuda? Beberapa media asing bahkan sudah mulai menyoroti satu hal. Atmosfer di GBK bisa menjadi tekanan mental tersendiri bagi tim tamu. Artinya, Indonesia punya senjata tambahan. Bukan hanya dari pemain di lapangan, tapi juga dari suara ribuan supporter di tribun. Di sisi teknis, timnas Indonesia terus mematangkan persiapan. Skema permainan diasah. Strategi menghadapi tim Eropa mulai disusun dengan detail tinggi. Karena menghadapi Italia dan timnas Portugal Ronaldo CS jelas membutuhkan pendekatan berbeda. Kecepatan, fisik, dan pengalaman mereka berada di level tertinggi. Namun Indonesia punya sesuatu yang tidak bisa diukur statistik. Mental bertarung, dan dukungan tanpa batas. Jika semua itu bisa menyatu, maka kejutan bukan hal yang mustahil. Dan di tengah semua persiapan ini,
Satu bayangan besar terus menghantui sekaligus memotivasi. Piala Dunia FIFA 2026. Semua laga ini bukan hanya tentang hari ini. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Setiap menit permainan akan menjadi pelajaran. Setiap tekanan akan menjadi pengalaman. Dan setiap momen bisa menjadi sejarah. Kini dunia benar-benar menunggu. Menunggu apakah Indonesia hanya akan menjadi tuan rumah yang baik, atau menjadi kejutan besar yang mengguncang peta sepak bola global. Karena jika GBK benar-benar meledak seperti yang diprediksi, jika timnas Indonesia mampu tampil tanpa rasa takut, jika atmosfer benar-benar menggila, maka satu hal akan terjadi.